Kenapa Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan jahanam? Ya. Pertanyaannya, kenapa Allah lihatkan hamba-hambanya yang dia akan masuk surga, neraka jahanam? Ya. Dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir bahwasanya nikmat itu dia harus dibandingkan dulu. Kalau dia tidak dibandingkan, dia tidak tahu kadar nikmat. Kapan kita tahu nikmat sehat itu? Ketika sakit. Kapan kita tahu nikmat punya harta? Ketika tidak punya harta. Kapan kita tahu nikmat waktu luang, nikmat masa muda? Ya, ketika kita diberikan sebaliknya. Ya. Oleh karenanya, itu nikmat-nikmat itu akan dihisab Allah Subhanahu wa taala, akan dimintai pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Maka Allah Subhanahu wa taala perlihatkan ini neraka jahanam agar kaum muslimin yang dia masuk surga itu tahu, ya Allah, nikmatnya ternyata begini neraka ini. Kesabaranku yang panjang dahulu selama di dunia, sujudku, ya, puasaku, zikirku, sabarku melawan subuh untuk bisa hadir majelis ilmu, ini ternyata balasannya. Allah janjikan ini. Ya, ternyata apa? Ternyata berbuah sangat manis. Ya, neraka jahanam dilihatkan. Nah, ketika dia masuk surga, dia akan tahu, ya Allah, nikmatnya kita bisa masuk surga. Ya, bersyukurnya kita itu bersyukur berlipat-lipat. Ya, tidak bisa diungkapkan karena sudah melihat jahanam. Ya, ketika itu yauma idzin, ketika melihat neraka jahanam, yauma idzin yatadzakkarul insan. Ya, semua manusia kaum mukminin ketika itu ingat, ya, baru ingat, ya. Baru ingat dengan dosa-dosanya, ya. Jangankan ahli maksiat, ahli surga saja mereka menyesal ketika itu. Disebutkan Nabi SAW, sungguhnya semua kita akan menyesal. Ahli surga menyesal karena dia apa? Ahli neraka jelas menyesal karena tidak bisa masuk surga. Ahli neraka sangat jelas. Ahli surga kenapa dia menyesal? Karena dia tidak bisa maksimal selama di dunia. Ya, karena surga itu tingkatannya 100. Ya, ada kelas tinggi, kelas ekonomi, ada kelas VIP. Maka yauma idzin yatadzakkarul insan. Ketika itu semua manusia kaum mukminin yang dihadapkan neraka jahanam itu ingat. Ingat mereka, ingat wa anna lahu dzikra. Ya, ketika itu tidak ada manfaatnya lagi. Ingat dulu kenapa saya melakukan maksiat ini, kenapa saya dulu diberi Allah kesempatan saya malas-malasan, kenapa saya dikasihkan teman yang baik saya sia-siakan, kenapa saya diberikan harta untuk di jalan Allah, kenapa saya habiskan untuk yang tidak manfaat. Maka wa anna lahu dzikra. Ya, tidak ada manfaatnya sudah.